Di sini kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan diskusi kami tentang mata kuliah mekanika fluida. Selanjutnya, nah di kelompok kami sendiri tadi dari Aisyah Putri, Nabila, Salda Diva, Ajeng, Rangga, Risa, dan Heri Basari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, soal yang pertama itu ada jelaskan apa resiko bila terjadi penurunan diferensial pada fondasi tangki. Next. Yang pertama itu ada kemiringan dan kerusakan tangki. Untuk kemiringan, penurunan yang tidak merata pada fondasi dapat menyebabkan tangki miring. Nah, kemiringan ini, kemiringan yang berlebihan itu dapat membuat tangki tidak stabil dan efeknya itu bisa rubuh atau runtuh. Lalu kerusakan struktur atau kerusakan tangki, kemiringan dan tekanan yang tidak merata pada tangki akibat penurunan diferensial dapat menyebabkan keretakan deformasi dan kerusakan pada struktur tangki. Nah, hal ini dapat membahayakan keselamatan pekerja dan orang-orang di sekitar tangki. Yang kedua itu ada kebocoran dan kegagalan tangki. Kebocoran ini kerusakan pada struktur tangki akibat penurunan diferensial menyebabkan kebocoran pada dinding atau sambungan tangki. Nah, kebocoran ini dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan bahaya kebakaran, terutama jika tangki berisi bahan bakar yang mudah terbakar. Lalu kegagalan tangki, dalam kasus yang cukup parah, biasanya kegagalan tangki ini bermula dari kerusakan struktur yang cukup parah akibat penurunan diferensial yang menyebabkan kegagalan tangki secara keseluruhan. Yang ketiga ada gangguan operasional dan kerugian ekonomi. Pastinya dan kebocoran akibat tangki akibat penurunan diferensial ini mengganggu operasi dan menghentikan produksi. Nah, hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi perusahaan yang mengoperasikan tangki. Lalu yang kedua ada biaya perbaikan atau kerugian ekonomi ya. Perbaikan atau penggantian tangki yang rusak akibat penurunan diferensial itu memakan biaya yang sangat mahal pastinya. Dari operasional pun ataupun dari revitalisasi itu pasti sangat mahal. Nah, biaya ini dapat membebani perusahaan secara finansial dan berdampak pada profitabilitasnya. Yang terakhir akan ada dampak untuk lingkungan. Pastinya kalau jadi bocor itu menyebabkan pencemaran. Nah, pencemaran ini dapat membahayakan lingkungan, apalagi kalau isi tangki ini memang suatu zat yang dapat membahayakan lingkungan. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lanjut ke soal nomor 2 adalah apa kelebihan teknologi vakum dibandingkan teknik fondasi lain yang digunakan dalam pembangunan fondasi tangki besar penampungan BBM, minyak sawit, lapangan terbang di lahan gambut, dan jalan tol di lahan gambut. Lanjut. Ya. Jawabannya yang pertama adalah kekuatan dan daya tahan. Teknologi vakum ini dapat menangani beban berat dan menahan tekanan yang tinggi, sehingga cocok untuk diaplikasikan di lahan gambut. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas ini adalah menyesuaikan dengan kondisi tanah dan lingkungan yang berbeda. Cocok untuk berbagai aplikasi di tempat yang kondisi tanahnya labil. Kemudian ketiga, efisiensi biaya. Mengurangi kebutuhan material tambahan seperti beton dan bahan pendukung lainnya. Kemudian yang keempat, ramah lingkungan. Ini mengurangi dampak lingkungan dari konstruksi dengan mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Jadi secara keseluruhan teknologi vakum mempunyai banyak keuntungan, sehingga menjadi pilihan yang menarik untuk diterapkan di lahan gambut. Ya, demikian jawaban yang nomor 2. Lanjut ke jawaban nomor 3.
Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Bagaimanakah langkah-langkah Anda untuk mendeteksi kebocoran di sistem distribusi dengan metode step test, serta berikan contoh sederhananya. Oke, yang pertama, step test merupakan suatu metode yang diterapkan sebagai langkah pembentukan distrik meter area atau DMR, penapisan atau scoping jaringan dalam upaya mempersempit wilayah atau area aliran air untuk memperkirakan lokasi dan besarnya kebocoran. Step test dilakukan mulai dari wilayah terkecil, yakni subzona. Step test diperlukan untuk menentukan prioritas pengawasan jaringan perpipaan terhadap kebocoran. Untuk langkah kerja pelaksanaan step test sendiri, yang pertama itu membuat peta status tes dan diberi nomor. Status tes terdiri dari tes yang selalu terbuka, tes isolasi yang selalu tertutup, dan tes step test yang dibuka dan ditutup saat pelaksanaan step test. Kalau perlu, tandai dengan bendera bernomor di lapangan. Yang kedua, membuat peta jalur pipa yang dipengaruhi oleh status step tersebut. Jalur pipa tiap step sebagai dibuat atau digambar dengan warna yang berbeda untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaan. Yang ketiga, mengukur tekanan pada titik-titik rawan atau ujung pipa dalam subzona tersebut. 4. Memastikan waktu mulai pelaksanaan step test dengan mengukur debit aliran malam minimum dan dapatkan debit net night flow atau NNF beberapa hari sebelum pelaksanaan step test. Yang kelima, melakukan step test pada waktu pemakaian jam minimum. Catat debit aliran awal. Yang keenam, melakukan prosedur penutupan valve berturut-turut dari valve terjauh menuju ke arah water meter. Catat debit dan tekanannya. Yang ketujuh, melakukan prosedur pembukaan valve berturut-turut dari valve terdekat dengan water meter ke arah valve terjauh sebagai langkah koreksi debit dari proses penutupan valve. Yang ke-8, menghitung detik kehilangan air pada setiap ruas pipa. Untuk contoh sederhananya, yang pertama, step test itu dilakukan pada malam hari ketika aliran air stabil atau pukul di jam 11 sampai jam 11 malam atau jam 3.45 pagi. Kegiatan diawali dengan membuka atau menutup gate valve yang sudah ditentukan. Nilai step test dipantau 10 menit dan catat hasilnya. Kebocoran dan kualitas dapat dihitung dan perbandingan antara selisih debit akhir dan awal dengan selisih jumlah SR akhir dan SR awal. Hasil tersebut juga dapat menentukan kategori kehilangan air rendah, sedang, atau tinggi. Kategori kehilangan air itu bisa dilihat misal tingginya itu di atas 0,02, sedang itu di antara 0,005 sampai 0,01, dan rendah di antara 0,001 sampai 0,004. Soal selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada soal jelaskan minimal 4 penyebab sedimentasi pada pipa. Nah, sebelum membahas soal ini, pastinya kita harus tahu dulu sedimentasi pada pipa itu apa sih? Sedimentasi pada pipa itu merupakan proses pengendapan material yang biasanya terbawa oleh angin, aliran air, ataupun gletser, di mana partikel yang terbawa ini biasanya bobotnya akan lebih berat dari massa tubuh air sehingga dia mudah mengendap di dasar pipa gitu ya teman-teman. Terus untuk penyebab sedimentasi pada pipa itu apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu ada perbedaan kecepatan aliran dan perubahan kondisi aliran. Di mana jika kecepatan alirannya semakin cepat, otomatis akan membawa banyak partikel yang terbawa, namun yang mengendap di dasar pipa tidak terlalu banyak ketika kecepatan alirannya cepat gitu. Sementara jika kecepatan alirannya cukup lambat, walaupun uh, banyak yang terbawa juga, tapi dia lebih mudah untuk membuat partikel-partikel yang terbawa oleh aliran air mudah mengendap. Lalu ada perubahan kondisi aliran. Kita juga harus memastikan aliran yang ada di dalam pipa ini bersifat fluktuatif atau steady. Jadi semakin dia berfluktuatif, otomatis banyak juga partikel yang terbawa sehingga menjadi salah satu penyebab sedimentasi pada pipa. Nah, selanjutnya juga yang nomor 2 ada perbedaan ukuran partikel. Jadi semakin besar atau semakin berat ukuran partikel yang terbawa oleh aliran air, dia pasti akan mudah mengendap karena adanya gaya gravitasi yang ada di dalam pipa atau perbedaan massa jenisnya juga di massa jenis
partikel yang terbawa oleh aliran itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga bisa mengendap juga di dasar pipa. Lalu ada perbedaan jenis cairan, di mana jika cairan yang terbawa oleh pipa atau fluida yang terbawa oleh pipa ini termasuk karakteristiknya yang agak kotor atau keruh, pasti kan membawa banyak partikel-partikel yang akan melewati pipa. Nah, oleh karena itu, partikel yang terbawa pipa ini pastinya akan lebih mudah mengendap juga di dalam pipa, bisa bisa berupa tanah, pasir, kerikil, atau bebatuan yang terbawa oleh fluida, berbeda dengan cairan yang lebih jernih. Lalu tidak melakukan maintenance pada pipa. Sebaiknya melakukan maintenance pada pipa ini dilakukan minimal 1 tahun sekali atau sesuai dengan kondisi atau keperluan yang ada di lapangan. Jadi, kalau misalnya ada pipa, semakin lama umurnya semakin lama dipakai, otomatis diameter dalam pipa itu kan semakin mengecil ya, karena banyak endapan yang terbawa dari aliran. Oleh karena itu, maintenance pada pipa, baik preventive maintenance maupun corrective maintenance, itu bisa harus dilakukan sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kondisi lingkungan yang ada. Next. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari jelaskan beserta contoh minimal 4 cara pencegahan terjadinya sedimentasi di pipa. Next. Seperti yang kita tahu dari penjelasan rekan saya sebelumnya, bagaimana pipa itu dapat tersumbat, maka kita perlu melakukan mitigasi atau pencegahan agar pipa air tidak tersumbat. Dengan cara yang pertama adalah melakukan pembersihan pipa secara rutin dengan air bertekanan tertentu. Jadi kita melakukan pembersihan pipa dengan mengalirkan air ke dalam pipa. Yang kedua, memasang filter di ujung pipa agar partikel-partikel berukuran besar tidak masuk ke dalam pipa. Kemudian yang ketiga, kita juga memasang pipa dengan kemiringan. Kemiringan di sini tuh artinya adalah agar dari inlet ke outletnya itu bisa mengalirkan air dan juga partikel-partikel yang ringan. Dan yang keempat itu adalah memastikan saat penyambungan pipa menggunakan teknik yang benar sehingga tidak mengakibatkan aliran pipa yang tidak rata. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya cara membersihkan sedimen dalam pipa. Next. Oke, yang pertama itu adalah flushing. Flushing adalah metode yang paling umum dan sederhana untuk membersihkan sedimen dari pipa. Dalam proses ini, air atau cairan lain dialirkan melalui pipa dengan kecepatan tinggi untuk mengangkat dan mengeluarkan sedimen. Flushing bisa dilakukan dengan air bersih, air bertekanan, atau bahan kimia yang aman untuk pipa. Contohnya ada di sebelah foto sebelah kiri. Next. Selanjutnya ada pigging. Pigging adalah metode yang digunakan menggunakan perangkat khusus yang disebut dengan pick atau scraper yang dimasukkan ke dalam pipa. Pick akan bergerak sepanjang pipa, membersihkan sedimen dan dinding pipa dan mendorongnya ke depan hingga keluar dari sistem. Seperti pada gambar di sebelah kiri. Next. Selanjutnya menggunakan chemical cleaning. Pembersihan menggunakan bahan kimia melibatkan penggunaan untuk melarutkan mengangkat sedimen dari dalam pipa. Bahan kimia ini biasanya diinjekkan ke dalam pipa dan dibiarkan bereaksi dengan sedimen untuk waktu tertentu sebelum dibilas. Seperti pada sebelah kiri itu ada pipe cleaner dengan merek Best dari Amerika. Next. Selanjutnya ada hydrojetting. Seperti halnya dengan yang lainnya, hydrojetting menggunakan air bertekanan tinggi untuk membersihkan sedimen dari pipa. Proses ini melibatkan penggunaan air khusus yang memancarkan air bertekanan tinggi melalui nozzle ke dinding dalam pipa. Nah, seperti pada gambar di sebelah kiri, itu proses penggunaan nozzle-nya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 penyebab teknis utama terjadinya kebocoran pada pipa. Selanjutnya, yang pertama ada korosi.
proses korosi adalah salah satu penyebab utama terjadinya kebocoran pada pipa. Ini terjadi ketika material pipa terkorosi akibat reaksi kimia antara material pipa dengan air atau zat kimia yang mengalir di dalamnya. Lalu ada tekanan berlebihan. Tekanan yang terlalu tinggi dalam sistem perpipaan dapat menyebabkan pipa menjadi tertekan secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kebocoran. Selanjutnya, lalu ada kualitas material yang buruk. Penggunaan material pada pipa yang tidak sesuai standar atau spesifikasi teknis yang diperlukan dapat mempengaruhi kualitas pada pipa. Lalu ada kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti pergerakan tanah, gempa bumi, atau perubahan suhu ekstrim dapat mempengaruhi integritas pipa yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada pipa. Selanjutnya, oke, sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.